Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Pranata, tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan kultum dengan judul Ramadan sebagai momentum untuk membentuk pribadi yang baik. Pertama-tama, manusia adalah makhluk pembelajar yang dinamis atau berubah-ubah dan mampu untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Dan menurut saya, tidak ada orang yang tidak baik. Yang ada adalah dia yang belum atau kurang membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang baik. Karena sejatinya, diri ini adalah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Jika kita terus berusaha membiasakan diri untuk berlaku baik hingga menjadi terbiasa, nantinya jika kita terbersit untuk berlaku tidak baik atau tidak sengaja berlaku tidak baik, maka secara otomatis kita akan merasa tidak nyaman atau tidak tenang hati dan merasa bersalah atau berdosa. Sebaliknya, jika kita terbiasa berlaku tidak baik, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi merasa biasa saja ketika berlaku tidak baik dan tidak merasa bersalah atau berdosa. Maka Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk membentuk diri menjadi pribadi yang baik. Dengan cara membiasakan diri dalam sebulan untuk berlaku baik dan menghindari perilaku yang tidak baik. Karena saat bulan Ramadan kita dituntut untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Bukan hanya menahan nafsu makan, minum, dan hubungan seksual saja, namun juga perilaku-perilaku yang mengurangi pahala puasa. Seperti misalkan marah, hasad, mencela, berbohong, dan perilaku yang tidak baik lainnya. Dan dengan puasa juga bisa untuk melatih kesabaran kita dan meningkatkan rasa syukur kita atas nikmat yang didapat. Selain itu, Ramadan juga adalah bulan yang penuh keberkahan karena setiap amalan kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Inilah yang memotivasi kita untuk selalu berlaku baik dan menghindari perilaku yang tidak baik. Sehingga kita dapat terbiasa untuk selalu berlaku baik. Ada cerita seorang pemuda bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa di bulan Ramadan kita begitu semangat untuk beribadah, sedangkan setelah Ramadan berlalu, semangat itu pun seakan hilang, tak berbekas?" Sang guru menjawab, "Karena di dalam bulan Ramadan, semua yang ada di sekitar kita memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Namun, ketika Ramadan itu usai, semua itu ikut lenyap. Sedangkan diri kita belum terbiasa dalam kebaikan di luar Ramadan. Allah menjadikan waktu 1 bulan penuh saat Ramadan sebagai waktu pendadaran atau waktu untuk berlatih bagi hambanya. Waktu yang cukup untuk belajar, yang juga menjadi bukti atas kemurahan Allah. Di mana setiap detik, menit, jam, dan hari selama sebulan dipenuhi dengan keberkahan dan pahala yang berlipat. Dibukanya lebar pintu ampunan atas dosa dan kesalahan. Lantas apa makna yang dapat kita kais dari dipertemukannya kita dengan waktu sebulan yang penting itu? Jawabnya adalah supaya kita mampu membiasakan diri, terbiasa dengan semangat dalam berbuat kebaikan, terbiasa dengan semangat menahan diri dari keburukan, kemudian menerapkan kebiasaan itu pada hari-hari setelah Ramadan, sepanjang tahun, terus-menerus sepanjang kehidupan. Waktu sebulan Ramadan adalah kawah candra di muka bagi orang mukmin. Orang salih dahulu menjadikan Ramadan sebagai pusat putaran waktu dan momentum terbaik untuk memperbaiki diri. Menjadikan Ramadan selalu terhubung dengan dirinya. Ketika Ramadan berlalu, mereka tetap terjaga semangatnya, seraya berdoa kepada Tuhannya selama setengah tahun agar ibadah Ramadannya yang lalu diterima. Kemudian, setengah tahunnya lagi bersiap dengan semangat lebih baik, seraya memohon agar umurnya disampaikan kepada Ramadan berikutnya. Ramadan seolah menjadi inti kehidupan. Dari itu, pantaslah seorang ulama pernah berwasiat bahwa salah satu tanda mereka yang sukses melewati Ramadan adalah
nilai Ramadan yang membekas pada kehidupan setelahnya. Jika Ramadan adalah waktu sebulan yang menjadikan kita ringan untuk beribadah, setelah Ramadan harus tetap ringan beribadah, bahkan lebih baik. Jika selama Ramadan menjadikan kita tangguh menahan diri dari keburukan, selepas Ramadan harus tetap tangguh, bahkan lebih kuat. Itulah yang disebut kita telah terbiasa. Kebiasaan Ramadan yang terbawa dalam 11 bulan berikutnya, dan begitu seterusnya sampai Ramadan kembali ditemui. Disampaikannya usia kita pada bulan Ramadan adalah tanda kecintaan Allah kepada kita. Allah begitu memahami kondisi hambanya. Untuk menjadi terbiasa, seorang hamba tidak cukup hanya dengan latihan sekali 2 kali atau sehari 2 hari, melainkan membutuhkan perulangan dalam waktu yang memadai, dalam batas kemampuan untuk dijalani. Di sanalah Allah meletakkan kasih sayang dan kebijaksanaannya. Semoga hari-hari Ramadan yang saat ini dijalani akan mencukupkan kita semua untuk belajar menjadi istiqomah dengan segala kebiasaan yang baik, terbiasa selama Ramadan, dan kemudian menjadi kebiasaan sepanjang hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.